Om Swastiastu, Rahaja Ngungi Semeton Sami. Malam ini kita berkesempatan untuk mempodcast seorang artis lukis yang mana beliau berasal dari Ubud. Ya, ini dia orangnya. Swastiastu, Jus. Swastiastu. Suksema waktunya untuk sedikit kita ini ya. Sedikit perkenalan. Gusti Agung Bagus Ari Maruta adalah seorang seniman lukis yang berdarah seni dari kakek Atu Ajes. Dan jadi dari mana sebenarnya awal mula Jus untuk ini, untuk memilih saya mau di seni lukis, padahal kalau Tuka kan seniman undagi. Ya, Jus dari mana Jus memilih, bagaimana awal mulanya untuk memilih? Saya pokoknya mendalami seni lukis dan juga kan Jus bersekolah S1 S2 juga kesenian ya. Dari mana awal mulanya pemilihannya? Cerita sedikit ya awalnya, karena lingkungan ya. Waktu kecil itu baru bangun tuh udah lihat orang lukis. Jadi mungkin terbawa dari sana, salah satunya. Terus didikan orang tua, terutama Atu, Bapak, itu guru lukis dulu di salah satu SMP di Abian Semal, SMP 1 Abian Semal. Terus beliau mendidik saya melukis itu kayak terobsesi gitu. Anak saya harus melukis ini biar kayak biar sama kayak Atu gitu. Potong sedikit, Atu Nike adalah panggilan ayah untuk seorang ayah, untuk Bapak Aji Ajung Nike Atu nggih. Habis itu tapi emang sama seperti anak kecil pada umumnya ya, sering melukis di tembok, itu emang terbawa dari sana. Paling itu emang umum ya terjadi sama anak kecil, sering melukis di tembok, di pintu, di lemari. Itu mungkin terus dibawa ke ke media yang konvensional lah istilahnya. Di kertas, dikasih kertas awalnya. Habis itu udah masuk ke SD nih. SD karena dilihat background pelukis di rumah, ditawarin lah lomba melukis dulu waktu SD. Nah, terus dia Atu ini interest dia. Beliau yang ngajarin di rumah gitu loh. Koknya saya kan ada saudara juga sebaya, yang lain tuh main-main, saya melukis, disuruh melukis gitu. Kemudian ngamar, terus berpalingnya lihat nulis nak berpaling itu, bos ngamar gitu. Pasti diktator. Itulah di lomba itu adalah pekenel gitu, dapat juara pas itu, dapat sepeda pada zaman itu, anak-anak lah. Federal. Itu mulai bangun, iya ada hasil nih gitu. Dan semangat pendiri dia. Habis itu menekunilah demen ngamar, karena ngamar terus sampai SD aja nih, ngamarnya SD. Dia kirim lomba-lomba itu sampai SD. SMP, pada waktu SMP itu udah berpaling. Ngelalang lah istilahnya. Ikut gerdak-geruduk lah, teman-teman main kene milu, katanya sing diorin lah pas SMP itu. Udah sing gemuk arahnya ke lukis. Benik labah, mancing gitu. Ben mebal ndut-ndutan gitu. Habis itu karena tiang. Biasa merdo, karena aja sudah ada sih. Karena saya nilai secara akademis itu
tidak terlalu bagus. Tidak pintar. Tidak pintar ya. Jadi pada saat itu dah 3 SMP itu memilih nih kemana saya ini ya. Kebetulan kakak saya juga lulusan itu SMSR namanya. SMS Sekuati Batu Bulan. Habis itu kesanalah tujuannya. Ngamar ke sana, santai sana masuk itu gitu. Oke, motivasinya karena asalnya santai. Asalnya santai. Habis itu ketika itu dah menjalani itu sekolah itu ternyata demen gitu. Banget tugas ngai seket longaso per minggu pagi. Isi belajar matematik itu. Isi bedek-bedek. Terus sempat waktu ini mengirim masih murid teladan itu tadi. Dalam belum di SMP. Itu ya, sanalah mulailah terbangun ininya, apa namanya, kesenangan untuk melukis itu terbangun di sana. Salah satunya dari sana. Akhirnya dari diri sendiri. Ya, dari diri sendiri. Terus udah karena lingkungan juga di rumah ada bibi juga pelukis. Bibi pelukis, kakak mau yang melukis, bapak juga melukis satu. Terus dulu juga sering nuktung duka kakek. Beliau adalah undagi sering bikin petulangan, bade, lembu. Dulu sering nuktung iko mesti nuktung mencenik kan teman tuh nuktung. Terus yang ngeliatin lah dulu. Terus beberapa SMA itu sempatlah bantu-bantu ikut terjun juga ke sana, tapi nggak intens. Terus setelah SMA itu memilih tesan ke isi Jogja. Oh berarti just SMA udah pindah ke Jogja? Apa kuliahnya ke Jogja? Kuliahnya habis itu setelah tamat berarti beres di SMSR? Saya beres SMSR dan dengan cukup lah. Nilai. Ya. Itu ke kuliahnya lanjut ke ISI Yogyakarta tahun 2009. Terus ya kita ya istilahnya jauh dari orang tua, mulailah lebih gini karena pilihan ini adalah pilihan saya. Ya. Awalnya kan memang ketakutan orang tua itu, jauh. Tapi saya harus bertanggung jawab dengan pilihan itu. Betul. Jadi harus fight lah di sana gitu. Kuliah dan semester 1 terlewati dengan apa namanya, dengan bagaimana cara mereka di sana tuh. Itu sampai pada akhirnya lulus S1 terus dikasih pilihan boleh jadi gitu. Tapi saya masih dot itu gitu. Dot masuk apa dot ngoyong di dot ngoyong itu. Kenapa? Di sana itu atmosfernya ya, saya kan ngontrak nih sana, ngontrak rumah, terus dikelilingi dengan teman-teman juga sesama pelukis, jadi terjaga gitu ya, atmosfer berkeseniannya terjaga di sana. Ketika kita males-malesan, lali serimpal ya, ngamar ya, behen bom kita, waraku, sayo ngamar gesing gitu. Itu di sana lah gininya, atmosfer itu yang saya dapat di sana. Berarti vibes itu karena lingkungan, terus begitu untuk membangun vibes mood ya, moodnya terbangun jadinya. Lulus selesai 1, boleh ya nih, ayo dot ini. Nah, boleh apa masuk ben gitu pilihannya. Nah masuk kan boh gitu. Panggilan itu. Panggilan itu di Jogja. Itu di Jogja S2 lanjut ya, itu mana mestinya. Sudah mulai mendapatkan apa namanya, mendapatkan di setelah S2 itu baru saya mendapatkan lukisan sekarang ini, arah yang sekarang ini. Terus lulus S2, ngoyong masih nulis itu kejap. Tapi setelah lulus? Setelah lulus S2, belum lah oleh itu.
Akhirnya 2018 resmi balik ke Bali. Gitu. Berarti 10 tahun hampir 9. itu. 2009 ya. 2009 ke 2018 ya. Kurang lebih 9 tahun. Tapi akhir-akhir tahun tuh udah bolak-balik tuh. Tuh. Tantangannya yang besar itu lah membangun atmosfer vibe itu di Bali. Ya, ya. Karena emang lingkungannya Ubud kan emang lingkungan seni ya. Ya. Tapi orang yang berkesenian yang sefrekuensi gitu enggak. Pelaku seni yang sama. Pelaku seni yang sama. Itu kurang saya dapat gitu. Habis itu harus belajar lagi di Bali mencari hal itu gitu. Tahun ke tahun dapat akhirnya. Terus yang dapat tuh setelah Covid sih. Nah, berarti just bilang ke Bali, Covid itu sesuatu kan? Ya, 2019, nganten Covid. Ya. Itu setelah Covid itu dah. Ya, untuk mempertanggungjawabkan keinginan saya ke sana. Keputusan saya itu harus. Tahu apa? Ya harus bertanggung jawab lah dengan pilihan itu. Ya, dengan cara melukis terus melukis kan pekan gitu. Nah, jabo. Ya, ketika di Bali itu sih banyak pilihannya. Kan ada Bali Ubud terutama kan pariwisata. Ya. Jadi marketnya ya. Tuh. Berarti awal mulanya Niko memang kalau kita sedikit rangkum dan tarik, pertama paksa aja adu dan secara tidak langsung. Iya. Dalam artian maksa itu sih, gini sih, bukan gitu, tapi diarahkan ke sana. Karena ada dilihat. Ya. Gitu ya. Potensi just mungkin dilihat di sana. Ya. Kedua diracuni secara halus. Jadi sembarang bangun mendepuk anak kamar gitu. Apalagi itu guru ya, guru lukis. Kemudian juga setelah ke Jogja nih berdepuk ke jalan nih. Nah sekarang apa yang mendasari dan membuat pola warna mungkin yang jemak deh gambar mah kini keliling yang membuat yang bahasa orang awam itu kan awam ya dengan seni colorful sekali. Nah itu yang menarik warna dan kalau kita lihat mungkin ada cetakan. Sablon. Kayak sablonan. Nah, apa yang mendasari pemilihan warna, pemilihan aliran? Niko dari mana? Latar belakang ya. Awalnya kan dulu itu kan sering duduk ke nak ngangai Bade itu. Kan banyak lah melihat motif di sana, warna. Kurang lebih itu terbangun di sana lagi. Ingetin dulu. Ingatan itu terbangun lagi. Karena sempat dosennya itu bilang, kamu tuh sangat kaya loh, gitu. Dengan budayamu sangat kaya. Coba itu gali lagi. Nggak ada di dunia ini yang baru. Kamu mengembangkan baru bisa, mengembangkan. Itu saya kembangkan, gitu. Lihat motif. Terus dulu ibu jual kain. Ditata lah satu-satu. Satu pengenah motif gede, jangan ada tata warna yang lain. Cara kini itu ya, tiing tuh yang mau pangkat-pangkat ya. Jadi semua motif terlihat, tapi dengan hanya sedikit. Ya. Medianya terlihat sedikit, tapi warnanya banyak. Di sana juga terinspirasi dari sana juga. Karena keseringan dulu ikut juga kan, bantu dulu waktu jualan. Saya bantu melalui aja kamu. Kembali ke DPS ya. DPS melalui. Tahu aja lah, yang paling penting. Itu awalnya. Terus itu udah motifnya sebenarnya ini kan motif Bali ya. Ya. Tapi dipersimpel lagi. Gitu. Ya sama kayak semua tuh hal yang di Bali itu kayak kan. Misalnya upacara itu yang dulu dong cerone pido itu kan upacara adat niki.
kita kan bisa sekarang tanpa mengurangi makna, ya. bisa dipersimpel. Sama kayak itu dah motif-motif itu. Patuh nak nge pidanan dia nge pragembal ya satu tunggu tuh gede-gede. Makin namanya besar satu tunggu pragembal. Tapi maknanya tetap Maknanya tidak meninggalkan makna. Tuh, oke. Karena kalau dipikir dengan kedetailan, detail lukisan, contoh nih ke Rangdo itu terlihat garis-garis kan sebenarnya, tapi atasnya ngeblur, bawahnya clear terlihatnya. Padahal ini kan dua sisi ya sana. Ya, itu di sisi itu ada kayaknya lagi lapisan lain ya. Sana. Itu bagian dari explore media. Itu kan saya mencari bayangannya dia. Dia tuh lainnya di kaca. Terus lukisannya di kanvas. Kasih jarak dia, nanti ditempel sesuai dengan sketnya dia, tapi sketnya di kaca. Itu dia menimbulkan bayangan dia. Berarti kaca dan lukisan satu kesatuan. Satu kesatuan ya. Jadi kalau kacanya pecah, gede kayaknya. Tapi itu flexible glass. Akrilik. Ya. Tapi mungkin nih juga apa namanya? Rimit ya saat itu. Karena apa namanya? Kita mengcombine dua media. Satu kanvas, kan harus presisi. Ya. Yang tidak presisi coba mak dek tetuan lah. Yang tan presisi nih ke nyamping asal dennya karena warna nih ke dia nempel di garis di kanvas. Garis sketnya itu nempel di kaca. Miring bedik ini menyaplir asalnya nerang do. Tapi dulu seninya nyaplir seninya. Kalau emang plak itu kan bos presisi. Malah kayak cetakannya. Jadi yang nyamping bedik itu karena kesalahannya human error. Itu udah seninya. Namun kiap lukis. Itu ini jadi dan juga kalau just lukis Niki kan bertumpuk-tumpuk ya. Ya. Maksudnya dalam artian dia terlihat lukisannya pertanyaan sebagai orang awam mungkin banyak yang terwakili dengan pertanyaan Niki. Terlihat lukisan ini adalah lukisan yang satu kesatuan. Asli abang. Tapi yang terletak ini seperti lukisan yang bermotif berbeda dalam artian barong Niki. Barong niki bawahnya biru, atasnya pink, dasarnya biru. Cara berarti ini sekan cara konsep medagang kain ibu. Ini dilukisnya nganggo dasar warna atau memang dia terpotong segitu, jadi terskip dia. Itu sesuai gini aja, sesuai bidangnya. Jadi misalnya motif bunga itu saya butuhnya dia cuma satu garis gitu aja. Itu aja bunganya. Itu gak ada gininya itu intuisi aja sebenarnya. Ketika kita mau nebang ya bunga, mau nebang doan gitu. Itu di situ seninya. Itu kebutuhan visual aja. Terus ketika membicarakan tentang motif itu sebenarnya, motif itu kan udah disimpelkan lagi ya. Itu ada dua layer dia. Layer pertama itu kayak apa ya? Cuma sapuan ngawur aja tuh. Ada aja nih. Ya semua lukisannya. Iya. Ini gunung ya? Ya ditumpuk sama motif. Tumpuk sama motif di atasnya sih motif. Motif yang udah disimpelkan tuh. Kayak saya tuh mengingat sesuatu tuh yang dulu tuh yang awalnya itu adalah masa lalu. Masa lalu yang filosofinya masa lalu yang tidak begitu saya tahu dan muluk itu ketokone. Itu kan saya tumpuk dengan motif itu masa sekarang ya istilahnya. Modernisasi. Saya interpretasikan masa sekarang yang apapun hal itu bisa kita kayak motif konsep motif tadi itu. Motif Bali tapi saya simpelkan. Itu kan simpel itu kan udah gaya kayak mengikuti zaman gitu loh. Ya. Kayak orang sekarang itu FOMO. nggak bisa kayak sama kayak dulu. Ya.
Itu udah zaman sekarang tuh motifnya itu. Yang latar belakangnya, yang layar di dalamnya itu masa lalu. Yang di belakang. Ya, nanti tak jelasin yang mana ya. Mungkin cara nggak bermain itu, ya gitulah. Kameranya kan ting kamu. Ngedang. Nah, kamera ting. Oh, ini maksudnya 2 layer ya? Ini layer ini. Ya. Ya, layer ini kan hal yang tidak saya tahu. Ya. Yang tidak tertulis, yang meluk itu. Terus saya tumpuk dengan ini, motif ini saya representasikan dengan sekarang. Oke. Jadi itu inilah yang sekarang jadinya. Menurut saya Mengikuti perkembangan zaman. Menurut saya Bali itu menurut saya nih ya seperti itu loh. Tidak melupakan yang lalu, tetap dia menjadi bagian dari ya. sekarang. Menjadi dasar. Nah, kan dasar lagi. Menjadi dasar dia. Yang harmonis. Gitu. Karena ini nih, kalau ini nih garis-garis nih. Enggak, maksudnya garis-garis ini yang sebagai napi dan sebagai latar belakang paling di belakang. Itu terkonsep deh warnanya kan. Ya ini representasi dari langit sih. Kalau saya lihat langit tuh nggak melulu biru aja. Ya, kadang barat. Ketika kita meletak secara letak misi barat bedik tuh. Gitu loh. Lembayung nak. Karena mijiku hibiniu sinar itu kan sebenarnya banyak warna dia gitu. Tergantung yang memantul kan. Nah, Niki bulat-bulat 2 nih ada artinya nggak? Apa pemanis? Ini konsep tentang apa namanya? Refleksi. Bayangan. Oke. Berarti kalau Niki didekati ya, ini bukan satu kanvas. Jadi ini ada 2 kanvas. Yang sebagai latar belakang biru, yang sebagai langit nih. Dan kemudian di sini ada apa namanya, ini kain juga. Iya, kanvas. Kanvas yang menjadi medianya sebenarnya ini kan hanya background. Yang padahal nggak backgroundnya saat maklun nih. Nggak backgroundnya lebih maklun saat itu. Jadi filosofinya yang kita dapatkan adalah kita tidak bisa meninggalkan atau melupakan masa lalu yang kita memang tidak tahu. Dalam artian orang Bali bidan kan saya tua-tua dik itu muluk itu. Oke, kita tidak bisa memaksa untuk mendapat jawaban, tapi kita bisa tumpuk dengan hal baru. Berarti modernisasi yang tanpa merubah yang sudah terjadi. Seperti Wawu ini kan mempersimpel semuanya. Jadi tidak nak ngoprol gemal gede-gede ini cenik ngoprol gemal masih ada. Ya, sama kayak di rumah ya istilahnya. Ya. Siko catak ada belakangnya penginapan. Dulu kan tebal. Penginapan itu kan tidak mengurangi makna, tapi kita mengikuti zaman. Ya, karena Bali adatnya kan segitu aja. Beli aja, beli lot, beli lagi, beli tahu, pon. Nah sekarang karena nak tenada masih nak ketebo juga kan, artinya jarang gitu ya, bisa dimanfaatkan, kenapa tidak? Gitu. Tanpa mengurangi makna yang mainnya dia gitu. Jadi, nah ini guys satu. Kita lihat yang ini sekarang. Ini yang tadi kita bicarakan. Ini yang paling nih. Ini skate dan backgroundnya ini benang nih penyaplir. Nyaplir. Oh, pantas kurang nyaplir. Tengah-tengah sekan nyaplir. Apalagi bayang nih lampu yang ini bayang. Nah, ini lampu kan agak nyamping nih. Makanya tak lihat di sini nih, Adi main. Nah, ini yang kalau sampai pecah, pocol. Nah, ini apa filosofinya, Jus? Ini judulnya Mounter. Mounter. Plesetan sih. Mountain ya, monster. Enggak, Mountain aja mother. Oke. Ibu. Ya, ibu pertiwi lah istilahnya. Jadi konsepnya tentang gunung nih. Ya, gunung itu memancarkan mengalirkan air dari hulu ke hilir itu loh. Sama kayak saya representasikan ini Rangdo itu ya. Rangdo itu kayak beliau itu sebagai ibu pertiwi. Rangdo itu saya representasikan.
Ketika dia matanya melotot itu, dia melihat sekeliling, artinya melihat masyarakat istilahnya. Habis itu susunya besar tuh kesuburan untuk memberi, kasar memberi makan. Gitu. Lidah berapi itu memberi pengetahuan. Di alam tuh banyak sekali pengetahuan. Ya, kayak itu dah konsepnya ini. Ini anu Jipo. Ini di tengah ya? Iya, lainnya di dalam nih. Oh, berarti ini tiga lapis. 2 lapis. Akrilik, kaca. Enggak. Oh, berarti just balik. Iya, lukis dengan terbalik. Makanya nggak presisi dia. Oh, harus mengira-ngira loh. Iya. Kalau kita lukis terbalik, kan bisa ngelenan ya. Iya. Yang lukis di sisi besar lo. Ya kan? Saya sendiri udah. Tantang. Ada kita nyetak ada. Oh, berarti ini lukisannya di dalam. Ya, sketnya di dalam. Sketnya di dalam ini. Ini saya ada. Jadi saya nyari bayangannya tuh ya biar semua itu terbayang terus tuh. Berarti gini mungkin Jess ya. Artinya dari sudut pandang manapun cahayanya. Jadi itu yang merefleksikan, itu yang membuat posisinya seperti apa. Atau cara nak tepuk. Yang lid ini tepuk jelek, lid itu lu. Nah, tergantung sudut pandang mana mau melihat. Ya itulah seni. Tergantung posisi raga. Ya. Tergantung cara raga nulis. Ya, tuh benar tuh. Tergantung cara nulis. Dan kalau di tengah-tengah niki putih-putih ini memang dibuat. Iya, memang sengaja. Itu kayak abstrak tuh tadi. Kayak apa namanya? Kayak ngawur itu loh. Ya gitu pokoknya. Tapi saya. Nah, yang tak lihat lukisan Ari Maruta ini semua terlihat ngawur, tapi terkonsep. Nah itu yang tak bilang dari tadi. Ini misalkan nih amone yo blank, terus nih tiba-tiba berubah ngenahnya seperti abstrak. Tapi kalau dilihat ini semua ada nih. Nih ikut nih, ini badannya nih. Nah itu apa nama alirannya Jus? Kalau saya sendiri tuh nyampur ya. Ada kalau sebenarnya yang ada tuh kan kubis dia, kubisme namanya. Salah satu aliran dari luar lah. Kubis itu menyatukan apa namanya bentuk-bentuk kubis itu jadi satu satuan. Parsel parsel apa? Pasal ya. Parsel tuh makanan. Pasal lah benar. Itu sih inspirasinya. Tapi kalau secara aliran kalau kubis sih. Nah, orang aliran kontemporer ya. Pengaluhan ya. Ya, lu just saya ngamar kotak-kotak lah bedanya. Sempat ya? Ya, sempat kotak-kotak ada ya. Tuh Pak Guru SMP itu. Ngamar kotak-kotak tuh bagus nih gitu. Oh. Iya. Saya. Pak Guru. Oh, ya tahu. Guru kita semua. Tahu. Semoga beliau sehat. Berarti kenapa yang lebih banyak sih? Enggak sih. Barong. Ya mang Barong, Rangde. Kalau barong itu sendiri ya ada kenangan lah dulu. Saya dulu punya barong, waktu kecil ngelawang, milahan, timpal-timpal. Barong macan. Itu salah satunya. Terus emang sih barong itu emang jadi apa namanya? Cara brandnya Bali itu. Jadi barong icon ya. Barong dan Rangde memang. Ya ngomong-ngomong barong, pot coklat ya. Oh ya, Jungle Cloud ya. Jungle Cloud ini kan kamera hidup nih. Jungle Cloud itu pakai lukisannya Ari Maruta juga ya. Ya. Itu dikontrak aja apa gimana? Ya dikontrak ya. Tuh jadi kalau ada yang beli coklat Jungle tuh di supermarket swalayan, dapat ada yang lukisan saya. Dapat lukisannya dia langsung. Yang merak aja barong ya? Merak barong. Sekarang udah semua rasanya saya yang ini. Jadi sudah kalau mau lihat lukisan realnya Ari Maruta, beli. Kalau tidak mau ngelihat realnya artinya mau lah sanen beli mau lah sanen mau kalau beli coklat tuh lah. Nah itu ada lukisannya Ari Maruta di situ. Tuh jadi eksklusif ya, kontrak eksklusif ya. Iya. Nah ada yang menarik sebenarnya. Ini kan lukisan semua lukisan. Ini dia mesti kain nih. Mungkin kain. Nih apa nih? Lukisan. Itu dah
cerakain deh, cerakain melipat-lipat tuh. Tapi lukisan itu, Ayo kameramen, kita jalan-jalan sesekali lah. Sedingin, buka ya. Nah, ini kan beda sendiri nih. ya Ini beda sendiri. kayak timbul tuh ya. Nah, tadi tak pikir kain dengan lukisan. Mm-mm. Ini gayanya Atu Jiseng. Ya gaya tradisional lah. Terus yang ini kan gunung. Konsepnya gunung tuh ada naga, kan konsep Naga Basuki nih. Basuki gitu. Terus ada segala macam binatangnya. Terus Ya. sini ini kita nih, tempatnya kita nih. Bumi. Enggak, tempat kita daratan nih. Oh. Ini laut. Oh, Itu berarti konsepnya. Jadi berbuah ini swah. dari jauh menengah, ini laut paling di bawah, paling di hilir. Hilir. Jadi biar kelihatan dia ada volume gini, jauh dekat, jauh tinggi, sedang, rendah. Oh, dan ini belakangnya pun ya? Ini berbeda loh. Berbeda nih. Nih Kengken konsepnya nih. Artinya tidak lukisan bisa kita bilang extraordinary walaupun kalau kita perhatikan dasarnya berbeda warnanya. Ini paling gelap, ini paling terang, ini di tengah-tengah sebenarnya warnanya. Satu seri dia nih. Jadi satu seri itu awalnya kan saya punya ide. Halo. Don't worry, it's fine. Saya ada ide. Ketika ide itu dilukis satu aja itu nggak cukup saya. Okay. Makanya saya lukis 3 dengan variasi berbeda. Gitu. Yang berbeda adalah lilitan, semuanya lilitan naga, binatangnya. binatang di dalamnya. Ininya juga berbeda sebenarnya nih, air Ya. di sini ngalir di sini, sama ini di sini. Ini airnya aliran dari sini nih menuju ke laut. Nah, kalau yang ini, ini naga sih. Ya. Nah, kalau yang gini-gini nih ada ininya Jos. Apanya? Ini air. Terus ini Ini udah motifnya. masa lalu yang tadi. Ya. Masa lalu. Terus ini. Sama juga. Itu udah kita ada di sini. Oke. Kita ada ini gitu loh. Oke. Maklum. Enggak bukan begitu kita mengerti. saya tuh lah. Maklum tidak begitu mengerti. Harus belajar mengerti. Siap. Nanti bisa di rumah ada satu lukisan bekal nggak saja sih Bang. Nah, dan banyak ada lukisan yang tapi ada aneh satu seri. Dan tadi sudah dijelaskan ya kenapa satu seri, karena untuk Ari Maruta tidak cukup satu lukisan menampung, tidak cukup satu media menampung pikirannya. Berarti Niki sama seperti itu ya? Ya, sama. Jadi dia dua, ini sama aja. Ini sama, ini Ya, dua. sama. Cuma dia situasinya ini gelap. Ya. Oh iya ya. Tidak ada refleksinya. Tidak ada refleksinya. Ini tentang apa? Tentang kegelapan. Istilahnya kalau saya yang paling gelap tuh dulu kan pernah diajak nyuluh dulu. Ya. Nyuluh, kok cari Nyuluh lindung. nyuluh lindung tuh. Sampai di tengah-tengah cari tuh saat cek sepi dulu. Yang ada ini. Ketika langsung mati itu senternya tuh Serongkeng kan? trongkeng itu mati. Awalnya kita nggak lihat apa-apa. Kan karena nada tuh mati kan nggak lihat. Habis itu kan lama kelamaan katanya tuh ya saya pernah baca pupil kita membesar. Ya. Menangkap sinar yang ada baru kita bisa melihat. Transisi retina mata. Jadi gunung itu kan di situasi di gunung juga sama kayak gitu kan. Gunung kan nggak ada pencahayaan Ya. secara kayak lampu atau apa. Jadi kayak saya merepresentasikan gunung ini diri saya yang punya keinginan yang tinggi. Terus ketika kita di tempat gelap tuh kita sangat hati-hati. Ya, oke. Kita sangat hati-hati di tempat gelap. Jadi saya pengen menyituasikan diri itu selalu di tempat gelap. Bang terus ragu berperilaku hati-hati. Nah, mawas diri. Mawas diri. Oke, berarti ya benar sih kalau misalnya gelap, mereka tiba-tiba jadi gelap, perlu beberapa waktu, beberapa detik, mungkin menit
untuk akhirnya tepuk nih. Tapi terus ada yang malu. Terus kayak kita naik motornya plak, kita lampu ngeblank sebentar. Dan ini sambungannya itu. Iya, satu seri dia. Berarti kalau dia dijual itu sepaket? Enggak, Satu-satu? Oke, berarti tidak bakat semua filosofinya ya? Berarti kalau beli harus sepaket dong. Sepaket, ya, jadi biar sekan dapat. Nah, ini ayam yang terlihat abstrak. Abstrak kan? Ya. Abstrak tapi terstruktur. Ya. Terstruktur dia. Walaupun ini yang tak tanyain tadi itu ini dah. Maksudnya ngenahnya nih segini nih. Padahal ini kan satu kesatuan nih sampai bawah. Kenapa ini segini aja? Apa ini satu-satu dulu sampai sini? Apa ini di kotak, di blok dulu segini baru nyari nanti apa yang diisi, apa diisi. Terus sampai di sini lagi apa diisi lagi di sini. Ini lo bayangan. Ya kan? Nah, itu teknisnya sih kayak apa enak mata memandang ya sebenarnya. Kalau secara konsep secara khusus tuh enggak ada kalau pembagian bidang-bidang tuh. Oke, berarti ini berjalan begitu saja ya? Ya. Berarti ini jenger, terus ini paruhnya dan lain sebagainya. Dan itu kan ada hal-hal yang tidak terduga. Tidak bisa kita kontrol tuh dah kayak bidang tuh. Terus sama warna gitu. Warna itu kata kalau dulu tuh warna saya agak strong ya, bisa merah dan apa namanya emas tuh nabrak. Sekarang kan banyak ada warna pink dan warna biru muda tuh. Ya, ini ada biru muda, ini pink. Setelah tidak sadar tuh sejak ngelah panak gitu. Kita tidak sadar tuh sekarang terpolar itu dia. Lebih lembut setelah lafana ada sih. Lebih lembut. Tapi gitu. Wajib tuh. 1 jam ngajak panak 15 menit di awal masih jadi malaikat. Lewat ke 15 menit tuh mungkin orang pasti pesun nengke pasti itu. Ya, tuh just 2 ujung besik apa? Tidak. Dan ini konsepnya tentang apa namanya kalau di Bali itu dulu katanya kan harus ada ayam setiap rumah tuh nyih nayang sampun nag ya, sudah bawa keruyuk saya sudah siap menjalani hari I'm ready sudah siap dengan siap tapi jatuh nih cara gunungnya depannya enak dilihat gunungnya jadi gini. Setelah kita disuguhkan warna blok, dapat gunung yang soft tuh. Itu harus ada itu ya, emang harus ada itunya. Penenang ya. Tapi memang sih warna-warna makanya tadi tak tanya. Memang pemilihan warna ini kan memang warna yang nabrak-nabrak dan mencolok atau bagaimana. Gitu. Jadi kan sebenarnya untuk pertama kali melihat dan tertarik ya karena warna yang nembak mata itu. Tapi dengan posisi yang tidak mengerti seni. Nepoong jadi tetap enak dilihat gitu. Maksudnya menarik untuk dilihat dengan porsi warna yang jauh berbeda-beda. Kemudian dengan dengan garis yang terpola. Cuman dengan kesannya warnanya tidak terpola gitu. Tapi enak untuk dilihat. Ya itu dah tantangannya biar semua lidah masuk semua lidah dalam makanan itu. Otak tidak pernah berhenti, ini aja ya, tidak pernah berhenti mengolah ya. Nah sekarang kita kesana dulu, habis itu nanti kita duduk lagi karena fotografernya sangat bersemut kan limaan. Nih lagi satu, tumben nih. Kenapa ada apa nih jangkrik kumang atau apa nih? Tumben nih ada nih. Nih kayak ini tuh kan motifnya itu emang asal dari alam ya benar. Ya. Jadi saya mensituasikan ini adalah alam. Alam yang ini yang saya kangen ini lah. Nongcret gitu lah. Ya. Ini kan kayak ya nongcret lah. Serangga yang siang hari itu. Tanah gede-gede itu. Cret nong. Apa ada asli nah?
Tongeyer. Hah? Tongeyer. Tongeyer. Jenggol. Namanya Tongeyer ada. Nah, tumben soalnya dari sekian banyak, oke gunung, Rangde, lain biasa. Tumben ada ini gitu. Ya, emang lagi kangen dengan situasi dulu. Jumah dulu tuh adut gitu. Ya. Cerita. Man jadi betlah tuh. Terus nggak ada kayaknya kelabah betlah masih di belakang tuh. Itu buat situasi dilema. Kita tuh kan ngoyon campuran masih ada aja. Masih ada seorang nyat. Jadi itu ada? Betlah. Ya jemaah jadi suara ini aja. Ngungeng. Yang hujannya. Ayo kita duduk lagi ya. Nah, jadi setelah kita tadi keliling melihat hasil karya, terus juga filosofi di balik semua ini, ada pertanyaan besar. Bagaimana cara menjaga mood? Karena manusia kan kita pasti kadang dan gedak kebasan, dan kenyal, dan kiap. Bagaimana cara menjaga mood untuk ini pasti enggak satu hari kan dibuat. Enggak. Nah, jadi misalkan sudah buat satu rangda nih, terus ininya belum, tapi barongnya belum, terus rangda satu lagi belum. Itu kan terpotong. Dalam artian kita sekarang berpikir tentang konsep, apalagi Jus kan bilang tanpa anu aja lah, berjalan, mengalir aja. Nah, sekarang pada saat setengah atau baru 20%, 30% jadi, kalian sirap atau kalian ngempu anak-anak atau ngantar sekolah atau mau nyoba beraya, ngayah, ngopeng. Nanti untuk lanjutin lagi itu gimana menjaga mood itu tetap ada di sana? Kalau saya tuh melukis tuh kan apa namanya? Itu kan pas selesai itu loh. Selesai itu gitu udah. Klimaks Klimaks. Ada titik kan. Klimaks itu dah pas ketika jadi itu. Jadi kita punya punya misi itu loh. Misi itu harus jadi. Terus untuk menjaga mood itu harus situasi juga. Situasi dari rumah, kurang bo selesai unyang-unyangan, makan bo gitu. Sim kau hijau udah kawan. Hanya jauh gitu gambar. Beda studio. Karena kita kan di rumah kan? Di rumah dulu ya. Ya di rumah tuh kan secara langsung kita manusia itu sengidang ngoyong dulu. Kok nak sibuk saat kau gambar. Bo aja menggai masih ada tuh. Tapi menggai teman-temanan gitu. Pindahlah gitu. Ya yang penting itu situasi, terus semua udah pokoknya udah fine semua tuh, lanjutin bisa. Itu kalau berarti moodnya bisa nyambung ya? Ya bisa nyambung karena itu udah ada klimaks itu, terus sampai klimaks insing shoot tuh malah sempoyongan. Ya kepikiran terus beban itu, apalagi nah sekarang kalau untuk pameran dengan berapa jumlah lukisan nih? 20, kurang lebih 20 ya. Berapa lama dapat waktu untuk persiapan? Kalau persiapan ini kurang lebih tuh galungan 6 bulan yang lalu ya, tapi udah ada amunisi beberapa. Udah stok. Tuh saya siapin kurang lebih 6 bulanan. 6 bulan untuk 20 lukisan. Ya kurang lebih ya. Kurang lebih lah. Terus untuk biasanya rata-rata ya sih memang sih tidak bisa diprediksi ya. Rata-rata untuk satu lukisan itu perlu waktu berapa lama? Paling lama yang seorang Aryo Maruto niki sempat buat untuk satu lukisan itu berapa lama dikerjakan? Yang paling lama apa? Paling lama. Paling lama itu paling sebulan. Paling lama. Oke. Niko sambil-sambil apa memang itu aja satu? Ada satu lukisan yang yang makan waktu itu ketika kita stuck tuh loh. Stuck udah berapa misalnya 30%, lagi 30% nih. Kayak ada rasa bosan tuh juga. Rasa bosan tuh coba ambil yang lain dulu. Lukis yang lain.
ketika berjalan yang lain tuh, ini sana cocok jangan itu bin meregat tuh. Oke. Karena semua itu banyak ini improve soalnya. Ketika melukis tuh, emang awal melukis tuh kita bikin sketch di kertas dulu aja. Saat kita punya konsep apa gitu, bikin di kertas dulu. Habis itu transfer ke kanvas yang lebih besar. Habis itu bikin lah. Terus Oke, berarti misalkan ya Jus ya, misalkan sekarang ada sebuah pameran, penyelenggara misalkan, atau ada sebuah badan yang ingin mengadakan pameran. Mereka biasanya merequest nggak? Saya mau yang ukuran ini, atau terserah senimannya mau seperti apa? terserah seniman. Terserah senimannya. Berarti tidak ada pressure dari penyelenggara. Oke. Berarti ini benar-benar yang digunakan adalah mood sendiri ya. Dan kemudian untuk menjaga eksistensi nih, karena dengan just konsistensi dalam keadaan tadi yang cerita di awal adalah pada saat di Jogja, just merasa vibes dan motivasinya itu banyak karena pada saat ya mood turun, lihat yang lain tetep timpale ngamar, kita udah ngamar bini. Nah sekarang pada saat di Ubud dengan keadaan banyak kewajiban yang perlu kita lakukan dalam artian menyambut brayo dan lain sebagainya, karena kita kan hidup bermasyarakat ya. Itu bagaimana cara menjaga konsistensinya. Jadi kan orang itu untuk naikin moodnya itu dengan cara yang berbeda-beda. Ya sama kayak apa ya, kalau ini kan kita yang ngatur sendiri waktunya. Ya. Kalau melukis itu emang cara ngebosin lah di dia. Ya. Kena menggaya, kena sing, ada acara kena kalian lu jawab. Habis itu lagi bisa lanjut. Ketika paling itu dah bisa lembur gitu. Karena di situasi malam itu lebih hening ya. Lebih intim ya sama lukisan. Karena berkarya seni ya. Artinya malam semakin intim dan juga semakin deep juga dengan martabak dan terang bulan ya. Tunggu. Ya nimun. Ngamar kon ya. Sayang kayak Weda nggak bisa ikut ya. Labinda juga seorang seniman monolog ya. Monolog. Harusnya ada hari ini di sini, tapi karena kalau berdua ninggalin anak-anak, nanti saya dipelungguh sama agak Weda nanti. Jadi tapi dana enggak pun jadi martabak dan terang bulan ini juga berpengaruh ya. Ya. Berarti salah satu cara ngangkat mood itu adalah makan ya. Makan dulu. Makan makanan yang kita suka. Healingnya Rima Rute, jadi untuk menjaga konsistensi kita ngambar itu ya dengan makanan. Nggak apa-apa kan positif. Tapi harus jaga juga. Si ngoper soalnya. Tapi kan mau mulai berat loh jadi. Bin ya. Tapi kan tidak sedulu. Iya sih. Jadi pernah ada cerita sedikit, dia lagi olahraga, ting jalan. Saya naik motor, saya bereret, milu deh. Terus dia jawab dengan marah, raga nak olahraga nih. Ale pakaiannya sing olahraga. pakaian lali kalau. Tapi ya kita tapi kita sudah ada ikut jadi kenapa nak? Nyah asal gelam ya. Iya. Itu dah. Jadi Niko, yang penting adalah kalau misalkan tadi pertanyaannya bagaimana menjaga mood ya, berarti apalagi gini Jus, kalau misalnya pekerjaan yang kita dikontrol orang, itu mau tidak mau ya harus ada moodnya. Itu dah ya kenapa bisa menjadi sebuah pertanyaan bagaimana menjaga mood, karena kan ini menggait teman-teman hati. Pada saat Jus kita menggait ya tidak akan bekerja. Nah itu dah bagaimana untuk caranya ngebalikin mood ini, pengu kita raga ya kembali lagi, mungkin ini merasa adalah sebuah kewajiban yang harus diselesaikan dan klimaksnya juga nanti setelah hasil karyanya selesai gitu. Dan sekarang anak-anak ada yang terlihat bakat. Kalau anak-anak sih sama kayak saya dulu ya. Itu udah sama anak-anak pada umumnya ngecat tembok, jadi udah cat bersih temboknya bau besi spidol gitu. Oh ya, apalagi krayon ya. Ya, udah mulai gitu. Terus
Itu dah, tak kasih buku gambar. Satu buku gambar tuh sehari dah habis. Mau tembok terus gitu. Sama pada Haji Gumi gitu juga. Sudah, mungkin nanti dia udah agak gedean dikit, hijau ke arah Cendrawasih. Masih biarin dah dia dulu. Ya, tak biarin nepuk nak ngigel, bang, ngigel nepuk nak ngelukis, biarin dah dia ngelukis. Ada satu situasi itu dia pengen kanvas, tak kasih kanvas berdua, dia tak simpen. Ya, Biar dia lihat nanti. ini di mobil lah, mesti krayon. Nah, makanya tak biarin dah, benar ingat oh nih Umi pidana negara nomor. Motor orangnya sih, tembok tuh orang apa? Karena mungkin di sana ya kita mungkin sebagai orang tua perlu itu biarkan mereka, nanti kita tinggal nge-support aja kemana mereka. Berarti dari rutinitas yang memang setiap hari memproduksi lukisan, biasanya kemana ininya Jus? Dibawa ya hasil karyanya itu. Selain di studio ya, selain di studio itu apakah ada yang sini bagus dibawa ke ini atau dibawa ke mana gitu? Oh, konsinyasi gitu, Ya. titip. Bukan gitu. titipnya sih, lebih ke yang siapa yang memamerkan gitu. Oh, memamerkan. Kalau memamerkan tuh sih masih independen ya, masih. Masih Misalnya ada satu galeri yang, yuk sini, gitu. Baru ke sana. Kalau yang reguler tuh belum ada. Just ada galeri sendiri kan? Ada di Jalan Bisma. Di Bisma ya. Jadi Ari Maruto ini ada galerinya di Bisma ya, di apa dah ada galeri? Purga Art Space. Oh ada juga Purga Art Space ya. Jadi dulu ada coffee shop Purga Coffee ya. Kopi. Nah sekarang menjadi Purga Art Space. Jadi nanti kalau mau ada yang lihat, coba lukisannya ya. Ada di bawah di studio lukisannya. Di atas lagi ada pameran teman. Itu untuk pameran juga, pameran. Jadi kalau ada yang mau lihat, Radesang di Jalan Bisma ya, di Jalan Bisma Purga Art Space-nya. Gitu. Jadi bukan hal yang mudah untuk menjaga mood. Kita kan asalnya ya kita susah juga untuk konsisten moodnya itu ngoyong gitu. Terlalu nih sebut pedes. Jadi hal yang bisa kita rangkum sedikit ya sebelum ke pertanyaan terakhir. Berarti cintailah hal yang kamu suka lakukanlah hal yang kamu cintai dan kamu sukai. Kalau kamu tekuni, akhirnya akan menjadi sesuatu yang bisa menghasilkan. Ya. Saya cerita dari awal, memang sebuah kecintaan kalau misalkan memang konsisten, ya itu seperti sekarang. Keuangan nak nih awal-awal teman ngamar Ahmad kan tidak sedikit juga seperti itu. Apalagi dengan ya backgroundnya Tuka, backgroundnya Atu, memang di dunia seni gitu. Nah sekarang apa hal besar di masa depan yang ingin Jus capai atau Jus lakukan? Masa depan yang capai apa ya? Ya jadi tetap bisa konsisten dalam dunia ini, karena udah pilihan. Bertanggung jawab. Ya itu dah terhadap pilihan jadi pelukis lah. Kalau seniman itu terlalu ini, seniman itu lebih banyak ya ininya versinya. Di pelukis ya biar konsisten aja, tetap bisa tetap bisa melukis terus bisa pameran gitu aja sih. Berarti memang sudah penuh jiwa dan hidup itu didedikasikan untuk berkesenian ya. Iya. Jadi menjadi menjadi mata pencaharian akhirnya. Iya. Ya. Ya. Jadi suksemo niki. Semua menyebut. Suksemo Ari Maruta. Semoga lukisannya laku. Bang Dede. Jadi semoga lukisan laku. Ingat. Itu jadi sukses terus untuk pamerannya. Semoga anak-anak sehat. Jus dan Weda juga selalu bisa jadi orang tua yang baik untuk anak-anak.
Jadi kesimpulannya hari ini adalah seperti yang tadi, mungkin sedikit dipersingkat. Lakukanlah apa yang kamu cintai dan cintailah apa yang kamu lakukan. Jadi keputusan yang sudah kamu ambil pertanggungjawabanlah. Gitu. Jadi untuk menjaga eksistensi, kalau memang tidak dari niat hati, tidak akan bisa tetap berjalan. Gitu. Jadi sukses Jus untuk pamerannya. Sangyang waktunya. Suksemo niki waktunya. Mau gresak niki tamuli dum niki mau ulah lah niki. Dan jadi semoga kedepannya semakin sukses ya. Suksemo. Ring semeton kantor Riki sampai di sini podcast kita hari ini. Jadi ini podcast pertama kali tentang sebuah seni yang membuka mata saya, seni itu seperti ini dan menyenangkan. Suksemo untuk semuanya, just yang ada di belakang kamera dan semua tim. Jadi kita sini bantu Rama Santi. Om Santi Om.